selamat pagi, salam berjumpa kembali, dan salam sehat selalu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu bab 3 tentang sumber-sumber mengenal Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, ada baiknya kita mohon pertolongan Tuhan agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Kita akan membahas tentang sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Nah, sumber-sumber untuk mengenal Yesus ini ada 3 bagian, yaitu sumber yang pertama melalui kitab suci. Kitab suci ini juga terbagi menjadi 2, yaitu kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Lalu yang kedua adalah tradisi suci dan yang ketiga adalah magisterium. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu kitab suci. Nah, tujuan kita untuk mempelajari sumber yang pertama ini adalah supaya kalian mampu memahami kitab suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama untuk mengenal Yesus, sehingga semakin mencintai kitab suci dengan tekun membaca dan merenungkan serta menghidupinya dalam hidup sehari-hari, serta beriman kepada Allah melalui kitab suci. Baik, langsung saja kita akan mencari tahu apa itu kitab suci ataupun Alkitab. Kata Alkitab berasal dari bahasa Arab dan secara harafiah berarti buku. Kata Alkitab adalah bahasa lain dari Bible dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Belanda disebut Bijbel, merupakan tiruan dari bahasa Yunani yaitu Ta Biblia, yang berarti kitab-kitab. Alkitab itu dalam bahasa Arab dan Indonesia, yakni al dan kitab, yang berarti sang kitab atau kitab yang mulia. Dengan demikian, dalam kata Alkitab terkandung pengertian buku yang suci. Kitab suci terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setiap orang mengetahui bahwa Alkitab adalah buku yang paling unik di dunia, yang terdiri dari 73 buah kitab yang ditulis oleh kurang lebih dari 40 orang yang berbeda pada zaman, tempat, tingkat kehidupan, suasana saat penulisan. Namun, mereka secara khusus telah dipilih Tuhan untuk menuliskan kehendak-Nya bagi manusia di segala tempat dan abad. Istilah Perjanjian Lama pertama kali dipakai oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 4, bunyinya, "Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya." Rasul Paulus secara khusus memikirkan hukum Taurat, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, istilah Perjanjian Lama diterapkan pada semua kitab yang diakui bangsa Israel sebagai kitab sucinya. Kitab-kitab yang ditulis oleh umat Kristiani sendiri dan yang diakui sebagai kitab suci dinamakan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah perjanjian Allah dengan umat Israel. Boleh dibaca dalam kitab Keluaran 19 dan memberi kesaksian tentang karya Allah dalam sejarah Israel, mulai dengan panggilan Abraham sampai dengan menjelang Perjanjian Baru. Tanda perjanjian dimateraikan dengan darah anak domba yang dikurbankan pada mezbah-mezbah perjanjian.
Perjanjian baru mengingatkan perjanjian antara Allah dengan umat manusia yang dimateraikan dengan darah Kristus sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Lalu hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini adalah sebagai penggenapan dari janji. Perjanjian lama mencatat apa yang Allah katakan pada zaman dahulu kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Perjanjian baru membicarakan firman terakhir yang difirmankannya melalui anaknya, dalam mana seluruh pernyataan sebelumnya dimuat, dikukuhkan, dan dilampaui. Lalu perbuatan-perbuatan kekuasaan yang menyatakan Allah adalah perjanjian lama memuncak pada karya penyelamatan Kristus. Perkataan-perkataan Nabi perjanjian lama terpenuhi genap di dalam Dia. Nah, kitab suci perjanjian lama ini dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat ataupun Pentateuk. Kelima kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Kelima kitab tersebut merupakan kitab hukum bangsa Yahudi. Lalu kelompok yang kedua disebut kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di Israel. Kitab-kitab ini adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, serta Ester, Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe. Kelompok yang ketiga adalah kitab-kitab kebijaksanaan dan didaktis atau kitab-kitab puisi. Kitab-kitab ini mencatat sebagian kebijaksanaan dan kesusastraan pada nabi. Itu adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirak. Lalu kelompok yang keempat disebut kitab-kitab kenabian. Para nabi memperingatkan Israel akan dosa-dosanya dan bersaksi tentang berkat-berkat yang datang dari kepatuhan. Mereka bernubuat tentang kedatangan Kristus yang akan mendamaikan dosa-dosa mereka yang bertobat, menerima tata cara, dan menjalankan Injil. Kitab-kitab para nabi adalah Yesaya, Yeremia, Baruk, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, serta Maleaki. Kelompok yang kelima disebut dengan Deuterokanonika. Kata Deuterokanonika adalah gabungan dua kata Yunani, yaitu Deuteros, ya ataupun yang kedua, dan Kanonikos, ataupun kitab atau daftar resmi. Kitab-kitab yang diterima kedua dalam kanon sebagai kitab suci. Kitab-kitab yang termasuk kitab-kitab ini di kalangan Protestan disebut apokrifa. Yang termasuk dalam kitab Deuterokanonika adalah Tobit, Yudit, Yesus bin Sirak, Kebijaksanaan Salomo, Baruk, kedua kitab Makabe, tambahan pada kitab Ester, dan Daniel. Kelompok kitab ini adalah Alkitab orang Katolik, khususnya Perjanjian Lama, yang membedakan dengan Alkitab Perjanjian Lama di kalangan Protestan. Lalu kita masuk ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berisi mengenai perjanjian terakhir yang diadakan Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Sebagai kitab yang mengisahkan perjanjian Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka isi kitab suci Perjanjian Baru mengisahkan peristiwa Yesus Kristus
sang pengantara perjanjian baru melalui yang pertama adalah hidup, ajaran, karya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kitab suci perjanjian baru merupakan pengalaman iman, jemaat beriman, Kristiani, awal karya, keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Isi kitab suci perjanjian baru adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah keempat Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab suci perjanjian baru dibuka dengan keempat Injil yang besar berupa cerita. Cerita itu langsung mengenai Yesus Kristus yang hidup di dunia mulai dari kelahirannya, kemudian karyanya di depan publik sampai dengan sengsara, wafat, kebangkitan, penampakannya sesudah bangkit dari antara orang mati, dan kenaikannya ke surga. Di dalamnya juga berisi sabda-sabdanya dan karya-karyanya selama hidup di dunia. Bagian kitab perjanjian baru yang kedua disebut Kisah Para Rasul. Kitab ini biarpun berjudul Kisah Para Rasul, tidak pertama-tama berisi tentang kisah rasul-rasul Yesus, melainkan bercerita tentang munculnya jemaat pertama ataupun jemaat rasuli dan perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun. Tokoh utama kitab ini adalah Petrus dan Paulus. Kisah Para Rasul berakhir dengan cerita mengenai Paulus yang ditahan di Roma. Bagian kitab perjanjian baru yang ketiga adalah surat-surat. Terdapat 21 karangan yang berisi, jika diteliti dengan benar, ada beberapa karangan tidak sungguh-sungguh berupa surat, melainkan kumpulan nasihat atau petuah. Misalnya Yakobus, 1 Yohanes, dan Ibrani. Surat yang paling panjang adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu sebanyak 16 bab. Sedangkan yang sangat pendek adalah Filemon dan 3 Yohanes, hanya beberapa ayat saja. Pada umumnya surat-surat ini berisi jawaban atas permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi oleh jemaat atau orang tertentu. Dan surat-surat itu dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok surat-surat Paulus, yaitu Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Dan yang kedua adalah surat-surat Katolik, yaitu Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Bagian kitab perjanjian baru yang keempat adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah karangan terakhir dari perjanjian baru yang ditujukan kepada Yohanes. Kitab ini berisi tentang serangkaian penglihatan mengenai hal ihwal umat Kristiani dan dunia seluruhnya ke masa depan, masa terakhir. Kitab ini banyak menggunakan lambang-lambang sehingga tidak mudah untuk dimengerti. Isi kitab suci perjanjian baru berjumlah 27 kitab. Nah, itu adalah penjelasan dari sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Yang pertama yaitu mengenai kitab suci. Kita sudah membahas tentang kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka untuk itu Ibu mau bertanya, apakah ada pertanyaan dari kalian terkait tentang materi kita hari ini? Jika ada, silahkan bertanya dan kita akan membahasnya bersama-sama. Tugas itu akan Ibu kirimkan melalui